Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan bihi tatimmun ni'mah al-wahhabil karim ala jami'il makhluqat wal ummah alladhi ja'ala salata 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam min alamatil mahabbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan la nabiyyan ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qawlan nas fi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya shalat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, dan insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid Nurul Falah ini. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran sunnahnya sampai hari kiamat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kali ini akan berwasiat kepada diri saya khususnya dan umumnya pada para jamaah, dan sekaligus mengambil tema hikmah dan keutamaan banyak membaca sholawat. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya, karena iman dan takwa inilah bakal terbaik kita dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai umatnya sudah seharusnya kita mencintai dan memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Cinta dan kemuliaan itu bisa dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Sebagai bukti cinta dan kemuliaan kita kepadanya, salah satu hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kecintaan dan kemuliaan kita kepada Nabi kita adalah berbanyak membaca sholawat kepada. Karena membaca sholawat pada hakikatnya adalah mendoakan sekaligus mengenang sosok beliau dan para keluarga. Sungguh sangat keterlaluan bila kita umatnya yang begitu banyak berhutang budi kepada beliau, namun ternyata kita enggan atau tidak suka bersolawat kepadanya, sementara Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat pun senantiasa bersolawat untuk beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuknya. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Al-Ahzab ayat 50. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
selain sebagai salah satu bukti nyata atas kecintaan dan kemuliaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya membaca salawat juga merupakan amalan mulia yang membawa banyak hikmah dan keutamaan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Antara lain, yang pertama, membaca salawat itu akan menjadikan kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW telah bersabda, "Awlan nasi li yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Manusia yang paling utama atau yang paling mulia di sisi itu besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, membaca salawat itu menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa yang tidak didahului bacaan salawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka doa tersebut akan terhalang dan menyangkut di antara langit dan bumi, sehingga tidak akan sampai kepada Allah dan tidak akan dikabulkan olehnya. Dalam hadis riwayat Umar bin Al-Khattab, Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna du'a mawqufun baina as-sama'i wal ard, la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika." Sesungguhnya doa itu akan terhenti atau tertahan di antara langit dan bumi, tidak bisa naik sedikit pun sampai engkau bersalawat kepada Nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW juga telah bersabda, "Qul du'a mahjubun hatta yusalla 'ala nabi." Setiap doa itu akan terhalang dari Allah sampai dibaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Al-Baihaqi. Muslimin rahimakumullah, hikmah yang keutamaan ketiga dari baca salawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah menjadikan kita dimudahkan dalam segala urusan, termasuk dalam hal terpenuhinya kebutuhan hidup kita sehari-hari. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shalla alayya fi yawmi mi'atan marratan qadallahu lahu mi'atan hajah sab'ina minha la akhirati wasalasina minha di dunyahu." Barang siapa berselawat kepada aku sebanyak 100 kali setiap harinya, niscaya Allah akan memenuhi 100 keperluannya atau hajat keinginannya, 70 hajat berkaitan dengan kehidupan akhirat, dan 30 hajat berkaitan dengan kebutuhan dunia. Hadis riwayat Ibnu An-Najah. Hikmah dan keutamaan yang keempat dari membaca salawat kepada Nabi SAW adalah bahwa dengan bacaan salawat tersebut akan menjadikan Rasulullah berkenan menjadi saksi yang meringankan atas diri kita pada saat hari perhitungan amal kelak, dan bahkan kita pun akan mendapatkan syafaat beliau pada saat-saat yang penting dan menegangkan. Dalam hadis riwayat Abu Darda, Rasulullah SAW telah bersabda, "Aksiru alayya minas salati yawmal jum'ah wa lailatul jum'ah, wa man fa'ala dzalika kuntu syahidan wa syafi'an yawmal qiyamah." Berbanyaklah oleh kalian membaca salawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, maka barang siapa melakukan hal itu, niscaya aku akan menjadi saksi atasnya dan memberikan syafaat kepada esok di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hikmah yang kelima dari membaca salawat kepada Nabi SAW adalah menjadikan dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shalla alayya fi kulli jum'atan samanina marratan ghafarallahu ta'ala lahu dhunuba samanina sanah." Qultu kaifa shalah alayka? Qala taqul Allahumma
Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Barang siapa yang bersalawat kepadaku di setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang tersebut selama 80 tahun. Maka aku, Anas bin Malik, pun bertanya, lalu bagaimana ucapan salawat kepadamu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ucapkanlah olehmu, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ya Allah, limpahkanlah salawat, rahmat, dan keselamatan atas hamba-Mu dan utusan Nabi yang mutahhar Muhammad. Hadis riwayat Abdul Qadir Al-Jilani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, marilah kita kepada Allah agar senantiasa diberi kekuatan untuk banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sebagai bukti kecintaan dan kemuliaan kita pada beliau, tapi juga agar kita banyak mendapatkan hikmah dan keutamaan dari Allah dengan sababiah salawat yang kita baca tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir wa anta khairur rahimin.